Sebelum kita mulai videonya, saya Bob Sor beserta istri ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2022 bagi teman-teman yang merayakan. Dan semoga di tahun macan ini kita dilimpahkan rezeki, kesuksesan, dan kesehatan. Jadi, Gong Si Fa Choi, mari kita mulai videonya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bob Sor. Ini adalah part kedua dari video Jepang, Inggris, atau Indonesia. Dan sebelum gue mulai videonya, gue harus disclaimer dulu. Disclaimer bahwa semua yang gue utarakan di video ini adalah pendapat gue pribadi. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Kita bisa agree to disagree. Ketika kita tidak sepaham, ya nggak apa-apa. Agree to disagree, move on, dan tetap temenan. Kedua, gue akan berbicara dalam konteks single cards. Kenapa? Karena kalau kita bicaranya itu sealed product, itu different kind of animal. Jadi gue fokuskan kepada single cards atau kartu-kartu singles karena jauh lebih mudah diberikan ilustrasi karena comparingnya benar-benar bisa apple to apple. Sedikit penjabaran, kenapa bukannya tidak bisa, lebih sulit untuk menghitung value karena kita kan bahas value ketika kita bicara sealed product. Kenapa? Karena sealed product daripada tiga bahasa ini itu sangat berbeda. Contoh paling sederhananya adalah ketika kita bicara Jepang dan Indonesia itu sama, EV Heroes dan para pahlawan EV. Tetapi tidak dengan yang bahasa Inggris karena itu digabung totally different set bernama Evolving Skies. Jadi dimohon kebijaksanaannya teman-teman karena kita akan berbicara value, dimohon juga sama-sama untuk benar-benar coba memahami dari posisi gue atau gue juga akan berusaha memahami dari posisi teman-teman. Jadi gue akan berusaha untuk seobjektif mungkin. Jadi with that being said, mari kita mulai videonya. Yang pertama, ketika kita bicara single cards, ya, kita ambil sebuah contoh. Ketika kita bicara kemarin, bentar gue ambilin dulu. Jadi kalau kita bagi teman-teman yang udah nonton part 1, gue jelaskan bahwa kalau misalnya kalian cuma pengen artnya aja, maka tidak usah pusing pilih Inggris, Jepang, atau Indonesia. Karena cari aja yang cost basisnya paling rendah, yaitu harga yang paling rendah. Dan memang kebetulan harga yang paling rendah saat ini adalah yang berbahasa Indonesia. Nah, tapi sekarang kita akan bicara value. Value itu bisa ditranslasikan sebagai sebuah nilai, ya, berbentuk jumlah ataupun angka yang biasanya menggambarkan sebuah aset, produk, jasa, perusahaan dalam konteks performa finansial. Jadi pretty much seperti itu. Dan kalau kita bicara performa finansial, mana sih dari tiga bahasa ini yang memiliki performa finansial terbaik? Nah, value atau yang kita bisa translasikan sebagai performa finansial ini terdiri dari banyak variabel. Variabelnya benar-benar kalau mau dijabarkan tuh super banyak. Tapi gue coba memberikan pandangan singkat aja karena mungkin akan gue bikin sangat in-depth video itu tidak di publik seperti ini. Mungkin I don't know, mungkin private, unlisted dan sebagainya lah, karena informasi-informasi seperti ini sangat sensitif dan akan banyak yang nanti merasa bahwa kenapa bilang begini, kenapa bilang begitu gitu. Jadi gue ya jujur aja lah, karena market di Indonesia memang masih belum se-mature itulah gitu. Jadi pertama-tama adalah kita lihat dulu apa sih variabelnya gitu. Yang pertama, yang paling gampang dilihat adalah variabel ya cost basis, harga gitu. Jadi di antara tiga ini nomor satu jelas ini menang nih, Indonesia tuh menang. Harga kartunya murah, kita belinya murah. Ya, kita nggak ngomong harga jual ya, kita ngomong harga beli dulu.
Nomor satu pemenangnya adalah Indonesia hands down karena cost-nya sangat murah. Lalu kedua antara Jepang dan Inggris. Ini benar-benar butuh riset yang lebih dalam. Tapi gue bisa bilang, I have to say, yang Jepang sekarang itu memegang urutan nomor 2 karena jauh lebih mudah mendapatkan alternate art berbahasa Jepang di Indonesia dibanding yang berbahasa Inggris. Alasannya apa? Karena ya tadi, secara harga booster box itu jauh lebih mahal yang Inggris. Kedua, ketika kita import, kita beli dari luar negeri, beli dari Jepang jauh lebih murah daripada beli dari US. Karena alasan geografis, ongkos kirim, harga dan pasar lokalnya mereka banyak banget variabelnya. Jadi itu, kalau kalian based on the budget, go for Indonesia. Tapi kalau kalian ingin memiliki kartu dengan bahasa lain, biasanya budgetnya harus lebih ekstra. Selanjutnya adalah kita harus melihat fungsi, utility. Kembali, pemenangnya adalah Indonesia. Karena secara fungsi, dia bisa tick 2 boxes. Yang pertama adalah koleksi, ini koleksi. Tapi ini bisa dibuat main, karena ini official. Tidak bisa kita menggunakan kartu berbahasa lain untuk bermain di Indonesia. Jadi ini menang sebenarnya. Di kandang ini sebenarnya kuat. Akan tetapi kalau kita lihat value berdasarkan nilai performa finansialnya, ini kalah. Paling rendah. Harga jualnya paling rendah, padahal bisa dipakai main. Gambar artnya sama, kualitas mirip sama Jepang. Kenapa ini bisa terjadi? Panjang, sangat panjang. Dan mungkin akan gue bikin video khusus series tentang apa yang menyebabkan harga Pokemon Indonesia sinking, tiarap, dan bahkan gali sumur. Hitungannya kadang minus. Dan itu gue harus benar-benar pelan-pelan ya untuk bikin itu. Karena jujur aja masih banyak yang mungkin gak suka ya gue bikin video-video untuk gue bicara-bicara seperti ini. Karena sensitif seperti gue bilang. Tapi ya it is what it is. Gue hanya berusaha menjabarkan fakta. Nah, sekarang kita bicara value, harga jual. Kenapa sih yang Indonesia bisa lebih murah? Harga jualnya tuh jelek banget dibanding 2 ini. Alasannya banyak. Tapi yang pasti gue hanya bisa bilang bahwa Inggris dan Jepang pasarnya sudah matang. Sangat matang. Demand-nya besar. Ini kita bicara satu dunia, ini juga kita bicara satu dunia. Dan sangat unik. Pasarnya tuh bener-bener unik banget. Di mana? Gue ambil contoh lagi. Kalau kalian adalah penggemar waifu, ya, yang Inggris cost basisnya tuh lebih rendah dibanding yang counterpart bahasa Jepang. Waifu yang Jepang tuh harganya super mahal. Jadi market di sana sudah memutuskan bahwa waifu it's a thing. Kalau yang berbahasa Inggris nggak gitu mahal, tidak semahal yang bahasa Jepangnya, apalagi yang Indonesianya gitu. Ya, jadi kalau kalian memutuskan nih, kalau untuk value berarti kan kita performa finansial ya, kita memikirkan ada nilai tambah ketika suatu saat kita memegang barang ini panjang. Jadi sorry banget nih yang Indonesia gue singkirkan dulu karena gue cuma bisa menemukan 2 hal. Ya kalau koleksi mau artnya aja, 3 hal. Kedua, kalau budgetnya kecil ya Indonesia paling enak, cost basisnya rendah. Dan kalau mau main ya hanya Indonesia. Tapi
Kalau kalian mau value dalam konteks adalah, aduh aku bukan pemain tapi aku juga kolektor, maka go with English ataupun Japanese. Dan seperti yang gue jabarkan tadi, kalau kalian adalah juga penggemar waifu, ya, Japanese is the way to go. Walaupun cost basisnya juga akan tinggi, tetapi harga jualnya juga tinggi. Kelebihan daripada kartu-kartu Inggris dan Jepang ini adalah marketnya sudah established. Jadi, ini gue ambil contoh lagi ya, bahwa ini contohnya paling gampang. Market US itu sudah terbiasa dengan graded cards. Otomatis barang-barang seperti ini yang bahasa Inggris itu bisa kita grading di beberapa grading service dan nilainya akan lebih tinggi karena seperti video-video yang gue jabarkan ada kondisi dan lain-lain lah. Itu udah gak perlu gue ulang lagi ya. Sedangkan yang Indonesia belum semua grading service itu menerima. Tetapi top 3 setahu gua CGC, BGS, dan I do believe sekarang PSA juga sudah mulai menerima. At least 2 inilah, CGC dan BGS ini pasti menerima karena ada yang bahasa Indonesianya gitu. Apakah graded cards bahasa Indonesia itu memiliki value tinggi? Ini depends dari waktu yang hanya bisa menjawab karena ini hal baru. Jadi gue sendiri pun belum bisa untuk pinpoint apakah ini memiliki potensi. Kalau potensi pasti ada, tapi memiliki value, future value. Kalau kita bicara secara teori ada hitungannya. Ketika future value-nya itu di atas 1, berarti itu berarti value-nya bagus. Itu berarti kita bisa ambil keputusan itu. Jadi kalau kalian mau waifu, kembali ya kita kalau mau waifu go with Japanese, cari yang Jepang. Kalau kalian suka brewek packs gitu ya, kalau dapat waifu Jepang hands down itu terbaik dibanding kalian dapat waifu yang berbahasa Inggris. Nah, kelebihan daripada bahasa Inggris dan bahasa Jepang ini lagi adalah diverse. Mereka sudah ada sebelum yang bahasa Indonesia. Jadi mereka banyak banget kartu-kartu yang pasti kita mau kejar. Karena ini dari kayak Jepang lah. Jepang tuh di OG1. Jadi Jepang dulu baru akhirnya masuk ke US dan akhirnya booming secara internasional. Sedangkan Indonesia belum ada. Jadi kalau kalian lebih suka bahasa Inggris dan kalian mau pikir value, carilah kartu-kartu vintage pre-WotC atau Wizard of the Coast sebelum 2003. Jadi 2003 mundur, 2002, 2001, 2000 dan seterusnya. Kartu-kartu itu adalah kartu-kartu yang value-nya sangat-sangat tinggi. Contohnya apa? Contohnya seperti barang-barang kayak gini. WotC, ini adalah Gyarados Unlimited. Ini nggak gitu mahal karena unlimited, tetapi di sini ada yang harusnya first edition, lalu ada juga yang shadowless, di sininya nggak ada bayangan hitamnya. Unlimited sendiri juga ada yang unlimited, tapi ada juga yang fourth print. Bisa dilihat dari tahunnya. Ada yang ini 99, 95, 96, 98, tapi ada juga yang sampai 2000 gitu. Jadi itu banyak lah. Base itu di printed I do believe sampai 8 kali. Tetapi kalau kalian mau beli WotC era Jepang tidak akan semahal Inggris. Karena marketnya ya perceive internasional perceive. Kalau mau waifu go with Japanese, tapi kalau mau WotC go with English. Nah, tetapi ada keunggulan sendiri kalau Jepang. Kalau Jepang itu punya kartu-kartu yang tidak pernah keluar di bahasa Inggris. Contoh paling sepelenya adalah ini. Umbreon Bobo. Ini Umbreon VS. Ini adalah bukan VS. Ini adalah Umbreon promo McDonald's. Dan sayangnya ada Umbreon juga yang VS series itu tidak pernah keluar di Inggris. VS itu adalah spiritual suksesor dari Gym Challenge dan Gym Heroes. Jadi gue tahu it's a lot to take in. Ini informasi ini memang terlalu banyak. Tapi gue cuma menjabarkan kalau kalian pengen kartunya diverse, kartunya banyak, kartunya benar-benar kayak jarang-jarang gitu ya.
go with Japanese. Japanese itu kartu-kartunya tuh banyak banget, promo-promo bagus-bagus banget yang tidak ada di Inggris. Dan ketika tidak ada counterpartnya di Inggris, maka value-nya juga sangat tinggi. Apalagi kartu-kartu turnamen. Promo-promo kayak Battle Festa. Apalagi kalau bicarain dulu-dulu Pokemon Snap. Yang terakhir kejualnya tuh bisa kayak hundred thousands of US dollars gitu. Jadi ini adalah video yang super singkat. Ini hanya sebagai pembukaan aja bahwa apa sih yang bisa diharapkan dari 3 bahasa ini gitu ya. Jadi gue akan recap sedikit. Kalau budget kalian setiap orang punya budgetnya sendiri-sendiri. Tetapi budget yang paling rendah itu gue sarankan go with Indonesia. Artnya juga bagus, kualitasnya Jepang. Bisa buat dimainin. That's it. Jadi kalau yang pengen fokusnya adalah bukan future value, tetapi value for your bucks, ambilnya ini. Indonesia. Kalau kalian fokus kepada future value dan lebih konvensional, carilah yang berbahasa Inggris. Kalian bisa koleksi, kalian bisa buat ini menjadi graded cards, dan pasar internasional sudah terbiasa dengan yang berbahasa Inggris. Sama seperti bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Sedangkan, jadi ini easy, ini medium. Sedangkan kalau kalian benar-benar mengerti cara manuver di pasar Pokemon, kalian benar-benar suka Pokemon, kalian suka baca-baca informasi Pokemon, go with Japanese. Karena dia akan selalu keluar duluan. Kartu-kartunya production quality wise itu juga bagus. Kartu-kartunya diverse. Kita balik ke zaman dulu, mau WotC pun dia ada, gambarnya sama seperti Inggris. Tapi banyak promo Jepang yang tidak ada di Inggris. Waifu masuk ke Jepang. Jadi I do believe Japanese is the future. Ini you hear it first di channel Bobsor. Makanya kenapa gua mulai beberapa tahun lalu itu shifting lebih ke arah Japanese. Karena dulu ya English gitu, tapi dengan cost basis yang sudah sangat tinggi dan semua orang juga perceive English itu adalah sejuta umatnya gitu ya. Jadi semua orang bisa dengan mudah. Nah, kalau bisa semua orang dengan mudah masuk ke Inggris, apalagi juga barang-barangnya juga oversupply, maka secara pasar ya price elasticity lah. Jadi gua hanya bisa bilang bahwa apapun itu, kalau kalian punya budget yang lebih, hardnya adalah Jepang. Jadi easy, medium, dan hard. Kira-kira cukup sekian videonya. Mohon maaf kalau gue tidak menjabarkan dengan grafik atau apapun, karena menurut gue itu part of due diligence dari kita masing-masing. Tapi seenggaknya kalian sudah tahu sedikit guidelines what to expect ketika kalian koleksi Indonesia, Inggris, ataupun Jepang. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, likes, comments, share. Dan by the end of the day, koleksilah apa yang sesuai dengan kebutuhan kalian, keinginan kalian, dan yang membuat kalian bahagia. Karena di luar semua monetary aspeknya dan value-value tersebut, value tertinggi adalah ketika kita bahagia karena mengoleksi ataupun membeli ataupun mengambil tindakan apapun. Dan ketika kita bahagia, gue rasa it serve the purpose kita koleksi atau kita beli sebuah produk ataupun menggunakan sebuah jasa. Jadi
Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And this is Bob Sor, sign out. Thank you guys.